Shalom sahabat Petra yang terkasih dimanapun saudara berada. Bagaimana kabar sahabat Petra hari ini? Bagaimanapun kondisi dan keadaan saudara, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan bahwa dalam setiap langkah juang saudara ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang saudara. Nah, saat ini kita berjumpa kembali dalam Embun Pagi edisi Sabtu 22 November 2025 yang kali ini bersama dengan saya Pendeta Aditya Kris Nugroho dari GKJ Kota Gede. Nah, sahabat Petra yang terkasih, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan saat ini mampu kita terima, kita pahami, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Dan saat ini sebelum kami menjalankan segala yang menjadi aktivitas keseharian kami mengkhususkan waktu kami untuk mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran Tuhan, supaya kami mampu untuk menerima kebenaran firman-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kasih Kristus kami meletakkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-17 yang demikian. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah seperti seorang anak. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini kita membaca sebuah bagian kecil dari Injil. Bacaan kita saat ini hanya 3 ayat saja, tetapi 3 ayat tersebut menyentuh begitu dalam, yaitu dalam Lukas 18 ayat 15, 16, dan 17. Nah, saat ini mari saya mengajak kita semua untuk berimajinasi, membayangkan apa yang terjadi dalam bacaan kita saat itu. Kondisi saat itu bukanlah dalam suasana ibadah besar seperti di gereja atau di bait Allah. Bukan juga dalam sebuah situasi yang gegap gempita. Hanya tempat sederhana yang terbuka, dan ketika itu Yesus sedang mengajar, dan ketika Yesus selesai mengajar, maka mulailah berdatangan para orang tua membawa anak-anak mereka. Mereka ingin menyentuh Yesus. Mereka ingin supaya Yesus memberkati anak-anak mereka. Tetapi hal itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi para murid. Mereka malah menegur dan menyuruh orang-orang itu untuk mundur. Mungkin para murid ketika itu merasa Yesus terlalu sibuk untuk ngurusi hal-hal yang terkesan remeh. Mungkin mereka merasa Yesus sedang membicarakan sesuatu yang besar tentang kerajaan Allah, maka ketika ada anak kecil yang datang untuk minta diberkati, itu menjadi sesuatu yang mengganggu mereka. Tetapi justru disitulah kemudian Yesus berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti merekalah yang empunya kerajaan Allah. Sesungguhnya siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil,
ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sahabat Petra yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesus ini bukan sebuah tindakan yang biasa-biasa saja. Tindakan Yesus menyambut anak-anak bukan sekedar adegan manis yang cocok untuk hiasan atau lukisan dinding di sekolah minggu. Tetapi apa yang diungkapkan oleh Yesus dan dilakukan oleh Yesus ini adalah sebuah pernyataan teologis yang besar yang mampu mengubah cara melihat relasi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk merenungkan ada 3 hal yang boleh saya bagikan untuk saudara sekalian. Yang pertama adalah anak datang tanpa pura-pura. Yang kedua, anak tahu kepada siapa ia bersandar. Dan yang ketiga, anak percaya sebelum mengerti semuanya. Dan dalam perjalanan ini kita akan melihat bagaimana Tuhan sendiri menjadi tempat aman, di mana pelukannya membuat anak berani mendekat. Yang pertama yaitu adalah anak datang tanpa pura-pura. Sahabat Petra yang terkasih, kalau kita memperhatikan anak-anak kecil, apalagi mereka yang mungkin masih bayi begitu, mereka adalah pribadi yang jujur. Kalau senang, kalau ketawa, mereka akan ketawa. Kalau takut, mereka langsung mencari orang tuanya atau orang yang dianggap bisa menenangkan mereka. Kalau lapar, mereka juga langsung menangis tanpa banyak drama begitu. Kalau tidak suka, mereka juga akan bilang tidak suka dengan apa yang akan mereka terima. Artinya mereka adalah orang-orang atau anak-anak yang tidak memakai topeng, tidak ada gengsi, tidak ada pencitraan, tidak ada kata-kata saya harus terlihat rohani dulu baru datang kepada Tuhan. Sedangkan kita orang-orang dewasa sangat berbeda. Semakin kita bertambah usia, semakin kita belajar menyembunyikan diri. Kita belajar tersenyum, kendati hati kita ini sedang hancur. Kita belajar berkata, saya baik-baik saja kok. Meski sebenarnya kita di titik terendah dalam hidup kita. Kita juga seringkali belajar berkata, saya sanggup kok melakukan itu semua. Padahal sebenarnya kita ini hampir tumbang. Dan anehnya, kadang kita membawa pola itu, yaitu pola kepura-puraan, ke dalam relasi kita dengan Tuhan. Bahkan di dalam doa-doa kita menggunakan doa-doa yang memakai kata-kata yang rapi, kata-kata yang elegan, kata-kata yang terkesan sangat rohani, yang sebenarnya di hati kita tidak berkata demikian. Mungkin kita sedang bernyanyi, ku berserah kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya yang terjadi, kita masih menggenggam kuat semua kontrol kehidupan kita. Mungkin kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, kehendak-Mu saja yang terjadi. Tetapi realitanya di dalam hati kita berkata, Tuhan, jangan itu yang terjadi. Jangan itu yang kemudian Kau berikan kepada aku. Yesus berkata, masuklah ke kerajaan Allah seperti anak kecil. Bukan kekanak-kanakan, tetapi sifat yang jujur, yang apa adanya, yang tanpa topeng. Karena Tuhan tidak menginginkan doa yang sempurna sebagai syarat datang kepadanya. Tetapi yang Yesus inginkan adalah hati yang berani jujur untuk datang kepada Yesus. Yang kedua, anak tahu tempat yang aman. Sahabat Petra yang terkasih, ada salah satu ciri yang paling universal dari anak kecil. Tidak peduli budaya apapun, yaitu bahwa mereka selalu tahu siapa yang bisa membuat mereka merasa aman.
Misalkan ketika ada anak yang sedang jatuh, sebagian dari kita pasti pernah melihat ekspresi ini. Sebelum mereka menangis, sebelum mereka berteriak, mereka melihat sekeliling dulu, mencari satu atau beberapa orang yang mungkin mereka percayai, entah itu orang tua, entah itu kakek nenek mereka. Setelah itu mereka kemudian lari kepadanya dan kemudian tangisnya meledak. Kenapa? Karena mereka menemukan tempat yang aman. Sahabat Petra yang terkasih, dalam hidup rohani banyak orang dewasa kehilangan kemampuan ini. Bukan karena kita lebih hebat dari anak kecil, tetapi karena hidup kita mengajarkan kita untuk kuat sendiri. Jangan menunjukkan kelemahan, jangan terlihat rapuh di hadapan orang lain. Tahan dulu, jangan manja. Masalahmu itu jangan membebani orang lain. Lalu ketika itu semua terakumulasi, lama-lama kita juga percaya bahwa Tuhan tidak boleh kita ganggu dengan hal-hal yang kesannya remeh-temeh dengan apa yang terjadi dengan hidup kita. Kita merasa meski beres dulu baru datang kepadanya. Padahal gambaran yang Yesus berikan justru sebaliknya. Datanglah ketika kau jatuh. Datanglah ketika kamu takut. Datanglah ketika hidupmu kacau. Anak kecil datang kepada figur yang aman bukan karena mereka sedang kondisinya baik-baik saja. Justru mereka datang karena mereka sedang butuh. Dan Tuhan sungguh ingin bahwa kedatangan kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat yang aman bagi kita, tempat yang bisa menerima kita apa adanya, dan tempat bagi kita untuk berpulang. Di zaman sekarang banyak kita hidup di dalam tekanan, entah tekanan pekerjaan, entah tekanan ekonomi, entah tekanan penilaian orang lain, entah tekanan sosial media kita, tekanan yang harus membuat kita terlihat berhasil sukses di mata orang. Dan karena tekanan-tekanan itulah kita lupa bagaimana datang kepada Tuhan seperti anak kecil yang berlari menuju ke tempat dan orang yang membuatnya aman. Sebaliknya, kita justru memilih menyimpan sendiri semuanya, memendam sendiri permasalahan kita, dan mencoba menyelesaikan sendiri semua pergumulan-pergumulan berat yang kita alami. Jika itu yang terjadi, saudara, maka izinkan saya berkata dengan lembut kepada saudara. Hidup ini terlalu berat untuk dijalani sendiri. Bahkan Tuhan tidak merancang kita untuk hidup sendirian. Dia merancang kita untuk bersandar. Seperti anak kecil yang menggenggam tangan kedua orang tuanya ketika melewati kerumunan. Maka Yesus pun menegur para murid, bukan hanya karena mereka melarang anak datang kepadanya, tetapi karena mereka melarang manusia mendekati tempat aman itu, yaitu Yesus sendiri. Yang ketiga, anak percaya sebelum mengerti semuanya. Ada hal lain yang indah dari anak. Mereka percaya dulu baru mengerti. Misalkan kita sebagai orang tua mengajak anak kita yang masih kecil pergi, anak akan menggenggam tangan kita dan mengikuti kemana kita mengajaknya pergi. Dia mungkin tidak tahu tujuannya, dia mungkin tidak tahu jalannya, dia tidak mengerti rencana besarnya, tetapi dia percaya kepada siapa tangannya ini digandeng. Saudara,
Mari kita lihat diri kita sebagai orang dewasa. Biasanya yang terjadi adalah kebalikannya. Kita ingin mengerti dulu baru percaya. Kita mau lihat hasilnya dulu baru melangkah. Kita mau penjelasan lengkap dari Tuhan dulu tentang masa depan kita, baru kita mau berserah dan percaya kepada Dia. Padahal iman bekerja dengan cara anak-anak. Percaya kepada siapa yang memegang tangan kita. Dan di dalam hidup ini, kita tidak selalu mengerti semuanya. Ada doa yang belum dijawab, ada sakit yang belum sembuh, ada letih yang belum usai, ada pergumulan keluarga yang kita perjuangkan bertahun-tahun, tetapi seakan-akan tidak ada penyelesaiannya. Ada masa depan yang terasa kabur. Tetapi di tengah-tengah kondisi itu Yesus berkata, datang seperti anak kecil, percaya meskipun belum mengerti semuanya. Nah, sahabat Petra yang terkasih, psikolog hari ini menyebut hubungan aman antara anak dan orang tua sebagai ikatan yang membuat anak berani hidup. Tetapi kita bisa menyebutnya dengan bahasa yang jauh lebih sederhana, yaitu tempat aman. Ketika anak tahu ia punya tempat aman, maka ia berani merangkak lebih jauh. Ia berani belajar hal baru. Ia berani mencoba. Bahkan ia berani untuk gagal. Karena ia tahu kalau capek ada orang tuanya yang menggendong. Kalau takut ada orang tuanya yang memeluk. Kalau jatuh ada orang tuanya yang mengangkat dia. Dan Yesus menginginkan hidup saudara seperti itu. Bukan hidup di dalam ketakutan, bukan hidup di dalam kecemasan yang terus-menerus, bukan hidup yang seolah-olah Anda harus memikul kehidupan ini sendirian. Maka ia berkata kepada saudara, datanglah kepadaku, aku tempat amanmu itu. Pertanyaan yang penting mungkin dalam pergumulan kita dengan bacaan kita saat ini, mengapa toh Yesus memakai contoh anak sebagai sebuah pengajaran bagi kita? Karena anak tidak datang kepada Yesus untuk memberikan sesuatu. Mereka datang untuk menerima. Anak tidak pernah berkata, karena aku sudah cukup baik, baru Yesus mau memelukku. Hanya orang dewasa yang berpikiran begitu. Anak datang apa adanya. Dan Yesus menerima mereka apa adanya. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita tarik pesan ini ke dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama, ketika hati saudara penuh beban, pergilah kepada Yesus dulu, bukan belakangan. Anak kecil tidak menunggu semuanya rapi untuk datang. Mereka datang di tengah-tengah segala ketidakidealan kehidupan mereka dan datang kepada Yesus, sang tempat aman itu. Yang kedua, ketika saudara takut, ingat bahwa Tuhan adalah tempat amanmu. Kita tidak diminta menjadi kuat sendiri. Kita justru diminta untuk selalu mencari tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Yang ketiga, ketika saudara tidak mengerti rencana Tuhan, pegang tangannya saja, itu sudah lebih dari cukup. Percaya, beriman, ini bukan soal memahami semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Percaya dan beriman berarti bahwa kita yakin bahwa Tuhan selalu memegang kita dan tidak akan pernah melepaskan kita. Yang keempat, ketika saudara merasa tidak layak, ingatlah, anak kecil pun datang tanpa membawa prestasi.
bahwa Tuhan tidak pernah mencari manusia yang sempurna, tetapi Tuhan senantiasa menanti, bahkan mencari manusia yang mau datang kepadanya. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin selama ini kita hidup menuntut kita terlalu banyak. Mungkin dunia memaksa kita menjadi kuat, padahal di dalam hati kita merasakan sebuah kelelahan. Mungkin kita sudah terlalu lama memakai topeng, terlalu lama memendam semuanya, terlalu lama menjadi dewasa dengan cara yang melelahkan. Maka hari ini Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang, dan datanglah engkau seperti mereka. Datanglah dengan jujur, datanglah dengan percaya, datanglah kepada tempat aman itu, karena di hadapan Tuhan kita tidak pernah terlalu dewasa untuk bersandar. Kita tidak pernah terlalu kuat untuk membutuhkan kasih-Nya, dan tidak pernah terlalu jauh untuk dipeluknya kembali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk datang seperti anak kecil, jujur, sederhana, apa adanya. Dan ajarlah kami bersandar padamu, bukan pada kekuatan kami sendiri. Dan jadikan tempat aman bagi jiwa kami, tempat kami pulang, tempat kami menangis, dan tempat kami menemukan kembali damai sejahtera. Dan pegang tangan kami ya Tuhan, dan tuntun kami di setiap hari kami di dalam kasih karunia-Mu. Dan dalam Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi saat ini, dan kita akan berjumpa kembali dalam Embun Pagi edisi berikutnya, dan kiranya berkat Tuhan mengalir memenuhi kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Amin.